Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as shadiqin amma ba'd. Para jamaah, para salikin, sahabat, kolega, atas izin guru, mari kita melanjutkan ngaji kitab Nashahul Ibad dengan mu'alif Syekh Nawawi Al-Bantani. Untuk itu mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa qala al-mu'alif fi hadzal kitab wa nafa'ana bima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif hadhihi ayil mustaghfiratu fid dhihni. Ini, kitab ini yang hadir adalah pikiran-pikiran yang sangat ideal, munabbihatun alal isti'damil yaumil ma'ad, merupakan peringatan kepada kita untuk melakukan persiapan nanti di hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, percaya hari kiamat? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Percaya hari akhir adalah salah satu dari rukun iman. Karena kalau kita panjenengan dan percaya pada hari kiamat, maka apa persiapan kita menuju akhirat itu? Karena itu mengendaki ini persiapan kita untuk menuju akhirat. Au alat tahubbi ili ajri waqti ruju'i ila Allah Ta'ala. Pengertian lain yaitu bersiap-siap untuk kepentingan waktu rujuk ilallah, kembali pada Allah. Saya ke Bandung, saya ke Tulungagung, harus banyak membawa bekal dari Jakarta. Panjenengan kemanapun bawa bekal. Haji umroh bekalnya dipersiapkan dengan matang. Nah, kadang-kala manusia lupa menuju akhirat yang abadi tidak membawa bekal. Nah, bekalnya itu harus kita persiapkan dengan matang. Satu di antaranya akan kita kaji di dalam kitab ini. Fa inna minha, karena sejujurnya di antara hal itu ayal munabihati, yaitu peringatan-peringatan yang perlu kita tanamkan di hati. Mayakunu masna, ada nasihat yang terdiri atas dua pasang, au zaujani, atau yang berpasang-pasangan. Wa minha mayakunu thulathiya ila tamamil asrah, dan diantaranya ada nasihat terdiri dari 3 sampai 10 pasang. Dari beliau, hadisnya gimana, asarnya gimana, aplikasi dari kitab ini kayak apa, seperti apa, ini dibahas oleh Imam Nawawi. Wa jumlatil maqalati mata mi'atani wa arba' asrah. Jumlah makalah, perkataan-perkataan inti di dalam agama itu di sini jumlahnya 214. Al-baru khamsatu wa arba'una, hadisnya 45 hadis. Wal bawaki athar, dan sisanya adalah asar. Perkataan, kalimat-kalimat kunci, kalimat-kalimat suci dari ulama-ulama min sahabat, tabi'in, dan para ulama-ulama terkenal. Wa anal'an, dan sekarang saya akan mengambil uridu tabaruku bi'idba'in hadisin syarifaini jalilaini. Sekarang izinkan, kata Imam Nawawi Al-Bantani, saya akan menukil 2 kitab
dua hadis, ya, keberkahan dari mengumpulkan dua hadis yang mulia dan agung. Dia memulai dengan dua hadis dulu yang agung. Hadis ini diambil dari ijazah gurunya. Jadi kalau kita ngaji dapat ijazah, itu lebih mantap. Dengan segala hormat, saya ngaji-ngaji dulu, diijazahkan dari guru saya, Syekh Khabir Sirot. Beliau buta, tidak bisa melihat, tapi seluruh kitab bisa. Kitab itu dipegang saja, beliau sudah tahu, hafal. Soal kitab baru dipegang, beliau. Beliau min aulia. Syekh Khabir Sirot, pondok pesantren Menara Al-Fatah Mangonsari. Itu salah satu dari insya Allah guru saya. Karena saya sejak kecil ngaji di beliau. Jadi hadis ini ajazani bihil alamah as-Syekh Muhammad Khatib As-Sami Tummal Matamil Al-Hambali. Hadis ini adalah dari ijazahnya dari Ibnu Hajar Asqalani Al-Almah Syekh Muhammad Al-Khatib As-Sami bangsa Sam, kemudian berbangsa Madinah dan bermadhab Hambali. Yang pertama, hadis ini dari beliau. Wahwa Ibnu Utsman, yang kedua adalah Ibnu Utsman Abbas bin Utsman dari gurunya min masahina mutasalinan illa Abi Dzar Al-Ghifari. Kemudian dari selanjutnya dari gurunya yaitu Ibnu Utsman bin Abbas As-Uman sampai nyambung dengan Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah. An Rasulullah berarti dari Rasulullah fima yarwihi an Rabbi Azza wa Jalla, diriwayatkan dari beliau, dari Allah pasti, karena hadis itu adalah juga dari Rasulullah, dari Allah, Allah yang maha agung lagi maha mulia. Apa yang beliau katakan? Beliau hadis itu sebutkan. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulmu ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim atas diriku. Allah tidak akan zalim kepada kita. Itu sudah dalil qat'i. Kalau orang masih suudzon pada Allah, saya begini, kok masih begini, berarti suudzon. Itu berarti nuduh bahwa Allah itu zalim. Tidak. Allah tidak. Inni haramtu dzulma. Saya mengharamkan diri saya itu zalim kepada hamba saya. Jadi kalau ada kekurangan, maka kita harus introspeksi. Bukan kekurangan dari Allah. Allah itu kamaliatul sifat. Jadi kalau ada Bapak Ibu sekalian sudah muraqabah sifat, itu kan disebut kamaliatul sifat. Sifat yang maha sempurna, tidak ada sedikit pun yang kurang, ya. Wa ja'alnahu bainakum muharramun ala tadzallamu. Dan aku telah jadikan kezaliman di antara kalian itu yang suatu yang haram. Ya, fala tadzalamu, karena itu Anda kita semua dilarang melakukan kezaliman di antara kita. Zalim itu bentuknya macam-macam. Bisa menfitnah, bisa menghibah, membicarakan orang lain isinya jelek terus, itu juga zalim. Dan menyiksa orang, memperkerjakan orang pada tidak tempatnya, itu zalim. Allah mengharamkan dirinya zalim, karena itu Allah juga mengharamkan agar kita semua itu jangan sampai melakukan kezaliman. Itu Bapak sekalian, ya. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitah. Wahai hamba-hambaku, kalian semua sesat kecuali orang yang aku telah beri petunjuk kepadanya. Ya, fastahdu ahdikum, maka mohon petunjuklah engkau kepadaku, niscaya aku akan ahdikum, aku akan memberi petunjuk. Jadi dengan demikian, ihdinas syiratal mustaqim, berikanlah, tunjukkanlah kepada jalan yang lurus,
Tadi biasa disebutkan ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as-shadiqin, tunjukkan kami selalu bersama orang-orang yang shadiqin, orang yang benar, yang di jalan Allah, yang suluh ilallah, yang berjalan di jalan Allah. Kita ketemu guru-guru kita ketemu para syekh kita ketemu mursyid kita. Ini ada bagian dari doa yang Allah, kalau Anda mau masuk dan mendapatkan guru, mendapatkan syekh, mendapatkan mursyid, dan itu betulan, maka akan dapat. Karena Allah akan memberi petunjuk kalau Anda melakukan itu. Kalau panjenengan stand. Kalau tidak, nggak ketemu. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah dan carilah olehmu wasilah, guru-guru, mursyidmu, guru spiritualmu. Ya, wajah itu, dan engkau harus berjihad, bersungguh-sungguh kalau mencari guru yang surujul ilal akhirah, yang bisa menunjukkan akhirat itu betul-betul. Kalau tidak, nggak dapat. Ini adalah hadis Allah. Aku akan memberi petunjuk kalau kamu minta petunjuk kepadaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan kepadanya. Fasta'imuni at'imkum. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberi makan kepadamu. Jadi jangan mempercayai bahwa kita makan karena atasan kita. Tidak. Jangan mempercayai kita dapat rezeki karena bos kita. Tidak. Jangan mempercayai kita dapat rezeki karena organisasi kita. Tidak. Itu semua adalah kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Saya, kata Allah, yang memberi makan. Kamu jangan minta makan kepada orang-orang. Nah, ini kadang-kala orang itu kadang sama apa atasannya kan takutnya bukan main, takut tidak bisa makan. Salah. Jangan begitu ya. Allah yang memberi makan. Ya ibadi kullukum arin illa man kasatuhu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu sebetulnya telanjang. Kecuali orang yang aku beri pakaian kepadamu. Fastaksuli aksumkum. Maka mintalah pakaian kepadaku, ya, niscaya aku akan memberi kalian pakaian. Apa? Pakaian yang paling indah apa? Inna khairzati taqwa. Sebaik-baik dari pakaian itu adalah takwa. Minta pada Allah agar kita itu minal muttaqin. Ya, itu Bapak sekalian ya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'u bil-laili wan nahar. Sesungguhnya kalian akan gampang berbuat salah di waktu siang dan malam. Memang manusia itu adalah makhluk khotok wa nisyan. Salah, teledor, waflah, itu manusia. Wa ana aghfir dzunub jami'an. Dan aku, kata Allah, zat yang maha mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni, maka mohonlah ampun kepada saya. Aghfir lakum, aku akan ampuni. Hanya satu yang tidak diampuni, menyekutukan Allah. Itu Bapak sekalian. Jadi jangan lupa istighfar sebanyak-banyak. Istighfar sing kuat. Ya. Cengker itu kencengnya pikir. Kalau Anda selamatan ada bujeng, nyebutnya sing kenceng. Ya, ada bujeng itu yang ada di atas, ada ujungnya itu bujeng. Bujeng, nyebut sing kenceng. Zikir yang padat, zikir yang banyak, karena fastaghfiruni aghfir lakum. Mohonlah ampun kepadaku, saya akan mengampunimu. Itu kata Allah. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fataduruni.
Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sampai memberi mudarat kepadaku, lalu kalian memudaratkanku, walan tabluhu nafai, fadah fatanfa'uni. Ya, kalau kalian tidak akan sampai memberi manfaat kepadaku, lalu kalian memberi manfaat kepadaku. Jadi yang butuh Allah itu kita. Seperti kita sholat pada Rasulullah. Rasulullah sudah maksum. Kita membaca sholawat, kita mendapatkan luberan, syafaat, keberkahan dari Rasulullah. Rasulullah itu kaca penggala. Kaca penggala itu Bapak sekalian, kalau kita kasih senter lah, senternya kan tidak ke Rasulullah saja, tapi senternya menyinari sekelilingnya termasuk kita. Lah, itulah sholawat. Loh, gitu tuh loh. Orang kok enggak gelem sholawatan. Banyak loh ya yang nggak seneng sholawatan. Ya, itu. Sholawat itu adalah lubernya atas syafaat Rasulullah yang dijatuhkan kepada kita. Itu Bapak sekalian ya. Ya. Ya ibadi lau anna olakum wa akhirukum. Ya. Wa insakum wa jinnakum. Wahai hambaku, sesungguhnya seandainya orang terdahulu di antara kalian dan yang terakhir, manusia, jin dan manusia, wa insakum wa jinnakum, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Ya, mereka semua lebih takwa dari hati orang yang paling takwa di antara kalian. Mazada dzalik fi mulki syai'an, maka hal itu tidak akan menambah apapun di dalam kerajaanku. Sing butuh takwa itu kita, bukan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia itu kita sendiri. Allah sudah maha agung, ya mulia, ya awal, ya akhir, dahiru, batinu, ya kabiru. Allah itu sempurna. Kalau kita takwa untuk kita, gitu loh Bapak Ibu sekalian. Ya, itu. Tidak akan merubah kerajaan Allah yang segala-galanya. Kalau kita takwa kemudian kerajaan Allah tambah 5 lagi, lebih luas lagi, tidak. Yang butuh itu adalah kita. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hambaku, jikalau di antara kamu adalah orang-orang yang awal, yang akhir, manusia jin, kanu ala afdali qalbi rajulin wahidin minkum, mereka semua telah durhaka di hati orang yang paling durhaka, mana qasadzalika min mulki syai'an, maka hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun di dalam kerajaanku. Kamu mau apa? Durhaka, mau durhaka, mau buat dosa? Enggak, aku enggak mengurangi, saya sedih kok, kata Allah. Katakan semua orang itu durhaka, neraka cukup. Jangan dikira neraka kapasitasnya hanya 1 juta, 2 juta. Jadi tidak akan mengurangi kerajaan Allah yang maha agung, yang maha luas, yang maha segalanya itu atas orang durhaka. Durhaka itu siapa? Kembalinya yang rugi kita sendiri. Dipuji Allah, Allah memuji, Allah tidak akan menambah kerajaannya. Orang durhaka juga Allah tetap utuh. Wal awal wal akhiru. Tidak akan sedikit pun berkurang atas orang durhaka. Nerakanya cukup. Cukup. Nggak akan, nerakanya nggak cukup itu. Paling nanti kita masuk surga, neraka wis bek. Itu pikirannya orang Mu'tazilah. Ya. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirum wa insanikum wa jinnakum, jikalau sesungguhnya orang Anda, dari yang awal, yang akhir, dari jin dan manusia, qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'taitu kulli wahidin mas'alatuhu.
Mereka semua berada dalam satu tempat yang tinggi, lalu mereka semua meminta kepadaku, lalu aku memberi kepadamu itu semua permintaannya. Mata total kami indi, maka sedikit pun tidak ada yang berkurang tidak saya. Jadi bukan manusia. Kalau saya mengurangi sesuatu, berkurang. Enggak. Allah memberi kasih sayangnya kepada semua manusia, hamba jin manusia, tidak mengurangi apa yang dimiliki oleh Allah. Karena ini semua adalah milik Allah. Memangnya kita, panjenengan, maaf, orang-orang yang pelit, memberi seakan-akan akan mengurangi dari harta kita. Padahal harta yang kita sedekahkan, infakkan, itu malah akan berlipat-lipat ganda diberi balasan oleh Allah. Ya, illa kama yang kusul mihyatu illa udkhilal bahri, melainkan hanya seperti jarum mengurangi air apabila jarum itu dimasukkan ke dalam. Wih, bahasa Jawa itu tidak sabain-bain, enggak. Ya Allah, enggak ada, enggak bisa dibandingkan la kaifin wala mislin. Kerajaan Allah, kekuasaan Allah itu tidak bisa dipadankan dan tidak bisa disamakan. Itu Bapak sekalian. Kita lanjutkan. Ya ibadi innama hiya a'malukum ukhsiha lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya semua itu hanyalah amal kalian yang aku perhitungkan kalian. Tsumma awfakum iyyaha, kemudian aku penuhi kalian dengan amal itu. Faman wajada khairan falhamdulillah. Ya. Allah mengatakan, kalau Anda beramal untuk Anda, untuk kita. Kalau faman wajada khairan, kalau amal kita baik, alhamdulillahirabbil alamin, maka falyahmadillah. Maka engkau harus bersyukur pada Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, dan apabila engkau ada sesuatu menemukan kejelekan, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan sekali-kali mencela kecuali terhadap dirimu sendiri. Lek salah aja golek konco. Ini kadang-kala melakukan kesalahan golek konco, cari teman. Yang salah diri kita. Langsung harus istighfar. Bapak sekalian ya, itu ya. Ya, itu hadis pertama yang ditukil dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Sekarang Al-Hadisani, hadis yang kedua. Ini diijazahkan bihi Al-Alamah As-Sayyid Ahmad Mursafi Al-Misri. Ini dijazahkan dari gurunya Al-Alamah Sayyid Ahmad Al-Mursafi Al-Misri. Setelah saya diijazahkan oleh Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farohat As-Safi'i. Ya. Jadi beliau dari Abdul Wahab bin Muhammad Arfahati As-Safi'i, dari madhab Syafi'i. An masihina musallaman bil awwaliyatin ila Abdullah ibnu Umar ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini diriwayatkan dari guru-gurunya sampai akhirnya kepada Abdullah bin Umar bin Amru bin As, bahwasanya Nabi bersabda. Ini hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Hadis kedua ini adalah Ar-Rahimuna, orang yang selalu mengasihi sesama manusia. Ya, yarhamuhum Rahman, maka Allah yang Maha Pengasih akan lebih memberikan rahmannya. Tabaraka ta'ala, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Irhamu man fil ard, maka sayangilah engkau apa yang ada di bumi. Yarhamukum minal man fis sama, niscaya Allah dan makhluk-makhluk yang ada di langit akan mengasihi kalian. Ojo golek musuh. Jangan mencari musuh. Jangan menfitnah. Jangan membuli orang lain. Padahal itu adalah orang-orang Muslim juga.
Apapun, momen apapun, jangan. Kalau mencintai seseorang, tunjukkan kecintaan. Tidak usah mencari kesalahan yang lain. Jangan. Ya, ini bukti dari hadis tentang kasih sayang yang sangat penting. Karena Allah akan mengasihi orang-orang yang mengasihi. Dan itu tiap hari Bapak Ibu sekalian lihat aja, bully ngalor gitu. Apa ini ya? Orang itu nggak takut ya, membuli, memfitnah, membuat meme, nyalah-nyalahkan calon yang lain. Naudzubillah. Senengi sing disenengi, neng ojo nyalahkan, jelek-jelekan sing liyane. Wis ngono lho, enak. Apa rawat di dunia ini lho. Nek akhirat pun nggak takut gitu. Di dunia tiap hari kok membuli, menfitnah, menggibah, ya, membuat cerita karangan, menjelek-jelekan yang lain. Naudzubillah min dzalik, orang seperti ini tidak akan yarhamukum man fis sama. Orang seperti tidak akan dikasihi apa yang ada di langit. Mari kita jaga Bu ya, tangan kita jangan nge-share yang tidak-tidak. Kita nge-share yang bagus-bagus, ngejak kita dekat pada Allah, mengingatkan, dan itu menjadi bagian dari amal kita. Wal makna rahimuna liman fil adzi min adami wa hayawin. Artinya rahman kepada yang ada di bumi itu adalah hak Adam dan seluruh hewan. Lam yu'minu biqatlihi bil ihsan. Maka dengan demikian tidak boleh kita membunuhnya yang ada di dunia itu dengan cara selain dengan baik. Ilahim kepada makhluk selain manusia ya. Misalkan menyembelih dengan cara halus, tidak kasar, tidak dipenggal, tapi betul dengan kasih sayang dalam memenggal binatang yang akan kita makan. Bi husnir rahmanu ilahim, yaitu maka Allah akan mengasihi dan berbuat baik kepada kita semua yang memperlakukan makhluk binatang itu dengan baik. Arhamu man tastati'una antarhamuhu. Kasih sayanglah kepada makhluk yang mampu engkau kasih sayangi. Min asnafi makhlukati ta'ala walau ghairu akil. Dari berbagai jenis makhluk Allah yang tidak berakal. Artinya binatang itu bisufqati alaihim, dengan menyayangi mereka. Wa du'aikum lahum, dan dengan doa kalian untuk mereka. Birrahmah, akan mendapat rahmat, wal maghfirah, dan dapat ampunan, yarhamukumul malaikah, dan para malaikat ikut merahmati dan memberikan merahmati kita semua. Waman rahimtu aqilun li ahli sama, dan malaikat yang mengasihi adalah seluruh malaikat yang ada di langit itu. Alladzina hum aktsaru min ahlil ardi, banyaknya malaikat itu melebihi dari banyaknya makhluk-makhluk yang ada di bumi. Malaikat itu banyak sekali jumlahnya, dan karena itu kita harus dalam posisi innallaha wa malaikatu sholuna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa taslimu taslima. Kita banyak sholawat Rasulullah kepada Rasulullah. Innallaha, Allah sendiri bersalawat, wa malaikatu, dan para malaikatnya. Karena itu harus kita membanyak sholawat. Itu menjadi bagian dari perintah Allah. Dan itu semua bagian dari kasih sayang Allah kepada kita. Maka kita harus mengasih sayangi antar sesama manusia. Terima kasih. Alhamdulillah kalam. Alhamdulillah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.